AR Seksi Waskon 4 dan Bapak Ari Setiawan selaku AR dari Seksi Waskon 1. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita simak langsung ya pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Kepada Bapak Himawan, kami persilakan. Terima kasih. Tadi Mbak moderatornya udah perkenalan belum ya namanya? Belum. Nanti aja di akhir. Oke. Terima kasih Mbak Valen, moderator kita untuk kelas pajak online pada sore hari ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Kita dapat bertemu di kelas pajak online KPP Pratama Cianjur pada sore hari ini. Untuk kelas pajak kali ini adalah khusus untuk membahas tata cara pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi, PPHOP untuk formulir 1770 atau 1770S, kode S. Untuk pengisian SPT tahunan ini dilakukan melalui e-filing sesuai video yang telah tadi ditayangkan. Bapak Ibu bisa mengakses DJP online, kemudian login menggunakan NPWP dan password yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Apabila lupa, silahkan melakukan reset password dengan menggunakan e-fin yang Bapak Ibu pegang. Saya coba dulu. Baik, ini saya coba share screen. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan gadget khusus untuk langsung praktek, itu lebih bagus. Kalau untuk hanya menyimak saja, dicatat-catat dulu juga boleh. Mbak hostnya minta tolong saya mau share screen, saya masih di disable. Mohon maaf. Ya, jadi sebelum pengisian SPT tahunan ini, Bapak Ibu silahkan dipersiapkan beberapa dokumennya. Untuk 1770S ini, Bapak Ibu silahkan menyiapkan dokumen bukti potong dari pemberi kerja, dari bendahara atau bagian keuangannya. Karena ini sifatnya wajib Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus meminta dulu, harus memegang dulu itu bukti potong 1721 ya, namanya 1721A2 kalau Bapak Ibu PNS, 1721A1 kalau Bapak Ibu bekerja di perusahaan swasta. Selain itu, apabila ada penghasilan atau penghasilan yang dipotong PPh final, ada namanya PPh final, apabila bendahara atau bagian keuangan menyerahkan itu kepada Bapak Ibu, selain bukti potong tadi, itu juga dikumpulkan, dipersiapkan semuanya untuk nanti diinput di e-filing SPT tahunan. Kalau belum menerima, silahkan dikonfirmasi dulu ke bendaharanya atau bagian keuangan untuk meminta bukti potong. Dan kami dari kantor pajak sudah mengirimkan semacam surat imbauan atau pemberitahuan kepada para pemberi kerja agar segera menyiapkan dan membagikan bukti potong untuk para karyawannya untuk keperluan pelaporan SPT tahunan ini. Ya, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari e-filing ketika kita sudah berhasil login. Ini saya menggunakan laptop, kalau Bapak Ibu menggunakan HP mungkin tampilannya lebih sederhana, menjadi size portrait. Kalau Bapak Ibu tadi mencoba mengakses ini agak susah, memang tadi beberapa waktu yang lalu sempat down servernya, tapi sekarang tampaknya sudah bisa. Nah, untuk pengisiannya kita pilih e-filing.
Setelah tadi kita masuk ke tab lapor, tadi di informasi bagian awal, kemudian kita klik tab lapor, kemudian kita klik e-filing. Oke, siap. Tinggal di refresh saja Bapak Ibu. Kita klik buat SPT. Nah, ketika pertama klik akan ditampilkan sebuah pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini maksudnya kalau Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu pilih tidak. Maksudnya menjalankan usaha atau pekerjaan bebas itu seperti wirausahawan atau wira swasta. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah harta? Ini sangat jarang. Jadi kita pilih tidak. Nah ini, untuk saat ini 1770S ini untuk karyawan yang mempunyai penghasilan lebih dari 60 juta. Karena ini pertanyaannya kurang dari 60 juta, maka kita jawab tidak. Nah, sudah muncul pertanyaan berikutnya. Anda dapat menggunakan form 1770S. Pilih form yang dapat digunakan. Ada 3 pilihan. Bapak Ibu bisa menggunakan bentuk formulir, panduan, atau upload SPT. Untuk saat ini saya akan menggunakan formulir sesuai video tadi yang sudah ditampilkan. Nah, kemudian berikutnya kita input tahun pajak yang akan kita masukkan. Kemudian status SPT kita pilih normal. Maksud pembetulan, cek. Baik, untuk status maksud normal atau pembetulan ini adalah maksud pembetulan berarti Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah lapor, kemudian ada data yang mau diubah atau ditambah, itu berarti masuk ke pembetulan. Kalau Bapak Ibu belum pernah lapor sama sekali, baru mau lapor, berarti pilihnya status SPT normal. Kita klik selanjutnya. Masih gangguan apa ya? Sebentar Bapak Ibu. Ya. Oke, kita ulangi, maaf. Ini tadi tidak, kurang tidak, formulir. Kita pilih lagi 2020 normal. Nah, yang pertama bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final. Kalau Bapak Ibu dapat bukti potong dari bendahara atau bagian keuangan judulnya pemotongan PPh final, Bapak Ibu input di sini. Caranya dengan klik tambah. Nah, silahkan diisi sesuai jenisnya. DPP-nya, ini sebelum pajaknya berapa, PPh terutangnya berapa. Silahkan diisi. Kalau ada, kalau nggak ada ya skip aja Bapak Ibu, lanjut ke daftar harta. Daftar harta di sini untuk 1770S ini lebih spesifik atau lebih rinci. Bisa klik tambah. Nah, di sini ada kode harta. Kode harta di sini sudah ada rinciannya. Silahkan Bapak Ibu pilih harta Bapak Ibu miliki. Bisa rumah, kendaraan, tabungan, emas, logam-logam mulia. Atau di sini kalau ada ya masuk ke atau ada harta yang Bapak Ibu punya, ada kapal pesiar kalau Bapak Ibu punya silakan. Ini saya kasih contoh misalnya kendaraan mobil. Nama harta mobil. Tahun perolehan ini ada tahun pembelian. Misalkan saya beli tahun 2018, ini adalah harga perolehan adalah harga ketika kita beli mobil berapaan ya? Kira
300 ya. 300 juta. Keterangan ini wajib diisi, bisa Bapak Ibu isikan mereknya. Misalkan Honda. Honda juga bisa lebih spesifik, Honda Brio 300 mungkin ya, kira-kira. Kalau keterangan Bapak Ibu mau isi plat nomornya boleh, mau mereknya juga boleh. Simpan. Kalau misalkan ini masih nyicil Pak, masih ada cicilannya ke mana itu leasing, nggak apa-apa, dicantumin aja. Kemudian nanti cicilan atau ke leasingnya itu bisa ditampilkan diisikan di daftar hutang. Daftar hutang, kita klik tambah. Kode hutang, nah di sini udah ada jenis-jenisnya. Ada KPR, leasing, kendaraan, di sini sudah termasuk Bapak Ibu. Misalkan ada pinjaman ke bank. Bank, saya sebut merek di sini nggak apa-apa ya, izin. Bank BRI misal. Alamat di Cianjur. Tahun peminjaman, misalkan 2018. Mobil tadi 300, saya pinjam misalkan 400. Nah, silakan Bapak Ibu isi ini daftar harta dan utang sedetail dan serinci mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke utang, lanjut ke daftar tanggungan. Di sini tanggungan keluarga. Kalau mau ditambah, silakan klik tambah. Silakan isi nama, nick-nya, hubungan keluarganya, dan pekerjaannya apa. Sudah cukup jelas saya kira. Kemudian klik selanjutnya. Di bagian A adalah di sini penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final. Jadi selain yang tadi final, ada bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan bank harta, penghasilan lain. Kalau ada silahkan Bapak Ibu isi. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ada bantuan, warisan, bagian laba, dan seterusnya. Apabila ada silahkan Bapak Ibu isi. Kemudian C, nah ini bukti potong yang tadi Bapak Ibu terima, silahkan diinput di sini. A1, 1721, A1 maupun 1721, A2. Silahkan diinput di sini, klik tambah. Di sini ada jenis pajaknya. 21, NPWP pemotongnya berapa. Kenapa error? Karena nanti namanya akan otomatis keluar ketika kita menginput NPWP-nya. Kemudian nomornya nanti silahkan diinput. Tanggal bukti potongnya diinput dan jumlah PPh yang dipotong juga silakan nanti Bapak Ibu input. Ini sesuai bukti potong yang Bapak Ibu terima. Makanya tadi saya sampaikan bahwa bukti potong ini sifatnya wajib ya untuk ini, untuk keperluan pengisian SPT tahunan. Harus diisi, oke. Contoh. Input NPWP ini kalau Bapak Ibu sudah pegang bukti potong, yang di NPWP bagian bawah ya Bapak Ibu, motongnya, nomornya ada di bagian atas, misalnya 123. Tanggal bukti potong di sebelah tanda tangan di bawah. 7 Desember jumlah PPh ini kalau ada silakan diinput. Kalau tidak ada, silakan isikan 0. Nah, klik selanjutnya. Nah, ini identitas Bapak Ibu sekalian, status perkawinannya, sudah menikah atau belum. Penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini Bapak Ibu isi sesuai bukti potong yang Bapak Ibu terima. Saya ini ambil contoh A2, ini ada di nomor 15 jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Misal penghasilannya setahun di sini adalah
Kemudian kita lanjut ke B. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini tadi saya di atas sudah saya input tidak kawin, maka di sini otomatis terisi 54 juta. Ini otomatis ya Bapak Ibu. Untuk PPh terutang ini juga sudah otomatis menghitung apabila ada pajaknya akan ada angkanya. Kalau nihil seperti ini tampilannya. Lanjut saja ke D. Kredit. Ini dari luar negeri bersendiri. Ini untuk karyawan sangat jarang terjadi, Bapak Ibu, biasanya bisa di skip. Nah, di sini untuk 25 untuk karyawan juga ini juga tidak jarang ya sebenarnya, atau bahkan tidak ada. Pasal 25 ini normalnya atau lazimnya biasanya untuk usahawan. Untuk pernyataan setuju. Selanjutnya ini adalah resume atau rangkumannya. Ketika klik di sini untuk meminta kode verifikasi bisa melalui email atau SMS. Ketika sudah dapat kodenya, kemudian kita masukkan di sini dan langsung kita klik kirim SPT. Nah, seperti itu ya, hampir sama dengan video tadi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya cukup mudah. Yang penting Bapak Ibu sudah menerima bukti potong dari bendahara atau bagian keuangan. Setelah itu silakan Bapak Ibu mencoba atau diisikan di e-filingnya. Itu saja dari saya, dari Pak Ari. Mungkin ada tambahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan di sini. Yang pertama adalah mengenai pengisian harta. Nah, sering ada pertanyaan mengenai pengisian harta, yaitu apakah harta yang belum kita balik namakan ke nama kita, apakah dimasukkan atau tidak. Nah, jadi apabila ada harta kita yang sudah benar-benar real milik kita, walaupun belum dibalik namakan, itu tetap harus dimasukkan ke dalam daftar hartanya. Misalkan Bapak Ibu sekalian sudah membeli rumah, secara kenyataan memang sudah dibeli dan sudah dimiliki, cuman belum dibalik namakan surat-suratnya. Nah, itu tetap harus dimasukkan ke dalam hartanya. Begitu juga sebaliknya. Misalkan Bapak Ibu sekalian menjual mobil. Nah, mobil itu masih atas nama Bapak Ibu, tapi sudah dijual. Nah, itu juga jangan dimasukkan. Jadi intinya harta yang benar-benar real sudah menjadi milik kita, tanpa melihat apakah sudah dibalik nama atau tidak, itu tetap harus dimasukkan. Yang kedua adalah untuk posisi utang. Nah, utang itu posisinya adalah per 31 Desember sisanya. Sisa dari hutang kita per 31 Desember 2020 itu berapa? Nah, jadi logikanya kalau misalkan tidak menambah hutang, setiap tahun hutang itu akan berkurang. Kecuali kalau misalkan nambah lagi. Nah, jadi untuk posisi hutang adalah posisi per 31 Desember itu sisa dari utang yang dimiliki. Lalu yang selanjutnya adalah status tanggungan keluarga. Nah, status tanggungan itu adalah posisinya harusnya per 1 Januari 2020. Nah, jadi kalau misalkan buat Bapak Ibu sekalian yang 1 Januari itu bujangan, tanggal 2 Januari menikah, maka statusnya itu 1 tahun bujangan. Ya. Jadi posisinya dilihat dari per 1 Januari. Jadi kalau misalkan nanti di bukti potongnya di situ berbeda statusnya dengan keadaan per 1 Januari, silahkan dikonfirmasikan ke pembuat bukti potongnya. Jadi sekali lagi dipergunakan tanggungan itu adalah posisi per 1 Januari. Nah, terus tadi disebutkan ada hibah, warisan. Nah, hibah dan warisan ini adalah
bukan termasuk objek pajak. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang misalkan menerima hibah dari orang tua, menerima warisan dari orang tua, jangan ragu-ragu untuk menuliskan di SPT-nya. Karena hibah itu bukan termasuk objek pajak, tapi tetap harus dilaporkan. Nah, yang terakhir adalah kadang-kadang orang sering berpikiran penghasilan bersih itu adalah penghasilan yang kita terima. Nah, jadi jangan sampai salah paham, untuk di laporan SPT yang namanya penghasilan bersih itu bukan penghasilan setelah misalkan kita ada cicilan di bank. Kita kurangi dulu dengan cicilan di bank itu. Nah, itu enggak. Nah, jadi penghasilan bersih itu adalah benar-benar penghasilan yang diterima dari pemberi kerja. Gitu. Jadi bukannya penghasilan bersih yang benar-benar diterima oleh si pegawainya. Nah, jadi penghasilan bersih tidak termasuk pengurangan misalkan kita ada cicilan-cicilan di bank. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Saya kembalikan ke Mbak Valen. Silakan dibuka untuk tanya jawabnya mungkin apabila ada. Baik, itu tadi penyampaian materi oleh kedua narasumber kita, Bapak Hima dengan Bapak Ari. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang menanyakan hal-hal yang masih bingung terkait pelaporan SPT tahunan ini. Dipersilakan. Kami juga membuka pertanyaan melalui ruang obrolan atau chat room. Kalau Bapak Ibu malu-malu untuk bertanya langsung, silakan bisa dituliskan di kolom chat. Kalau mau bertanya langsung juga boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf, Halo. Pak. Dengan Jejen, Pak. Pak Jejen, baik. Dari mana, Pak? Dari Cianjur, Betenotos. Baik, silakan Pak, ada yang ditanyakan. Begini Pak, saya udah mencoba membuat laporan ya untuk 1770S. Langkah-langkah juga kita ikutin semuanya, kecuali pada saat kita masuk untuk mengisi bukti potong, Pak. Nah, ternyata di sistem DJP online-nya, bukti potong yang kita masukkan itu, pada saat kita masukkan jadi double, ternyata udah terekam. Gimana itu, Pak? Baik, itu saja pertanyaannya Pak Jejen. Gitu aja Pak pertanyaannya. Jadi di sistem kita pada saat masuk ke bukti potong Sudah ada begitu ya? Masih di mute Bapak, punten. halo? Ya. Ya. Jadi bukti potongnya Jadi, ada ya? pada saat kita masukin bukti potong, ternyata di sistemnya itu data kita udah ada gitu Pak. Jadi pada saat kita masukkan jadi double. Itu gimana Pak? Terima kasih, gitu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mari, Terima kasih Pak Jejen ya. Iya Pak. Nah, jadi gini Pak, jadi itu kalau misalkan ada hal seperti itu, yang pertama itu berarti perusahaannya itu rajin laporan Pak. Oh gitu ya Pak. Gitu. Nah jadi ketika awal pegawai
yang bekerja di sebuah perusahaan yang dia tertib administrasi perpajakannya, ketika dia akan lapor pertama kali di SPT, maka akan keluar tulisan di data DJP sudah ada data bukti potong. Betul, Apakah betul. Anda akan mempergunakan atau tidak? Betul. Nah, itu pilihannya, Pak. Kalau misalkan mau silahkan diklik ya, kalau misalkan tidak ya silahkan klik tidak. Nah, tapi kalau misalkan sudah terlanjur diklik iya, padahal si karyawannya tidak tahu bahwa itu nanti bakalan masuk ke laporan SPT-nya, nah itu nanti di bagian bukti potong ketika di-input lagi, berarti kan bakalan jadi ada 2, Pak ya. Betul, betul, Pak. Nah, itu kalau nggak salah di sebelah kanan ada menu hapus, Pak. Ya, ada menu hapus, Nah, Pak. iya, nah itu mangga salah satunya dihapus. Oh, jadi Nah, kalau misalkan kita ngikutin juga nggak apa-apa ya, Pak ya? gimana, Pak? Kalau kita jadikan data yang ada itu sebagai dasar kita, maka kita pijit ya. Jadi kita Ya, ngikutin itu. selama sesuai dengan bukti potongnya, Pak. Oh, gitu. Nah, jadi kalau misalkan dengan bukti potongnya nanti berbeda, ya maka disamakan saja dengan yang data yang ada di bukti potong. Baik, Pak. Gitu. Ya, oke ya Pak Terima Dirjen kasih ya. Pak penjelasannya, Ya. Pak. Iya, oke. Terima kasih Fari. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini fasilitas dari DJP. Ada bukti foto yang istilahnya kita pre-populated. Jadi untuk apa itu pre-populated? Maksudnya ada bukti foto yang sudah terekam di sistem. Jadi ini itu pun pilihan, Bapak Ibu bisa pakai, bisa tidak. Kalaupun datanya sesuai, ya kenapa tidak dipakai saja. Kalau datanya kurang sesuai ya silahkan klik tidak dan silahkan diisi sesuai keadaan sebenarnya. Terima kasih, itu tadi pertanyaan pertama. Ada pertanyaan berikutnya dari kolom chat room kalau tidak salah. Dari Ibu Nuning. Saya belum dapat bukti potong. Apa saya harus ke kantor pajak untuk dapat bukti potong? Bisa ya, bisa tidak. Maksudnya ya kalau Ibu bekerja di kantor pajak ya Ibu datang ke sini untuk minta bukti potong. Kalau Ibu nggak kerja di sini ya silakan Ibu minta bukti potong di tempat Ibu bekerja. Gitu ya. Jadi bukti potong itu memang kita yang menerbitkan itu formatnya saja Bapak Ibu. Formatnya kita terbitkan, kita tetapkan formatnya seperti ini, tapi pengisiannya itu diserahkan ke masing-masing perusahaan atau kantor atau instansi. Jadi silakan konfirmasi dulu ke bagian keuangan ataupun ke bendahara. Seharusnya mereka di bagian keuangan itu sudah mengerti bukti potong tahunan itu seperti apa. Harusnya sudah paham lah. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menghubungi bendahara atau bagian keuangan di tempat kerja masing-masing. Kalau saya, ya iya, saya ke kantor pajak, saya ke bendahara saya, minta bukti potong, ya. Itu Bu Nuning. Sepertinya sudah jelas semua ini. Ada pertanyaan kembali? Baik, untuk Bapak Ibu yang masih bingung atau ada hal yang masih mengganjal, boleh ditanyakan, bisa melalui chat room atau pertanyaan langsung. Oke, ada pertanyaan masuk lagi. Maaf ya, saya masih izin bertanya Pak, sih baru daftar NPWP bulan ini. Apakah saya wajib lapor tahun ini atau mulai tahun depan? Tapi saya sudah bekerja dari tahun lalu. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu Kurnia pertanyaannya. Kewajiban lapor timbul ketika Bapak Ibu telah mendaftarkan NPWP-nya. Jadi terhitung melalui Bapak Ibu terdaftar, bukan mulai kapan bekerjanya. Kalau Bapak Ibu Kurnia ini bekerjanya sudah tahun lalu, tapi daftarnya baru bulan ini, berarti bulan Februari 2021, berarti kewajiban pelaporan tahunannya itu di tahun depan, di tahun 2022. Walaupun bekerjanya sudah tahun lalu. Lanjut ya. Jadi begitu Bapak Ibu Kurnia, jadi dihitungnya mulai pendaftaran NPWP-nya. Dan karena ini laporan tahunan, berarti Bapak Ibu lapornya di tahun depan, 2022. Lanjut ada dari Lestari. Selamat sore, mau bertanya apabila saya sudah lapor SPT bulan Februari, lalu bulan April ada kesalahan data dan melakukan pembetulan. Apakah dianggap terlambat atau tidak?
Tergantung nih. Kalau Bapak Ibu lapor SPT PPH Badan, April ya belum lambat juga sih. Tapi udah lapor Februari kemudian kebetulan ya. Iya, kita lagi bahas OP ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah lapor, kan sudah yang penting sudah dapat BPE ya, sudah dapat bukti penerimaan elektronik, itu berarti Bapak Ibu sudah sah. Maksudnya sah itu sudah benar-benar sudah melaporkan atau melaksanakan kewajiban pelaporan SPT-nya. Itu sudah sah gitu. Kemudian ada data yang mau diperbarui melalui pembetulan, itu tidak menyebabkan adanya sanksi keterlambatan. Jadi pembetulan itu dibuka bebas, dibuka seluas-luasnya. Silahkan Bapak Ibu mau melakukan pembetulan berapa kali. Yang penting datanya valid, datanya ada, ya silahkan dilakukan pembetulan. Tapi di kami ada undang-undang yang mengatur sepanjang belum dilakukan pemeriksaan pajak ya Bapak Ibu. Tapi ini jarang kasus tertentu. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau sudah lapor Februari, kemudian ada pembetulan di bulan April atau bahkan di Desember, itu tidak akan menyebabkan timbulnya sanksi. Ya. Oh ya, kecuali kurang dari Pak Ari. Hanya menambahkan sedikit. Jadi kalau misalkan memang sudah pernah menyampaikan SPT-nya sebelum jatuh tempo, lalu kemudian ada pembetulannya di saat sudah lewat dari bulan Maret, selama masih sama-sama nihil, itu tidak akan ada denda keterlambatan. Jadi yang kami anggap itu adalah masuknya tanggalnya itu tanggal yang normal. Kecuali misalkan dari pembetulan itu malah menyebabkan kurang bayar. Dari yang tadinya nihil, setelah pembetulan ternyata jadi kurang bayar. Nah, berarti kan ada pajak yang harus dibayarkan. Apabila ada kurang bayar dari hasil pembetulan, barulah ada denda. Nah, itu pun bukan akibat keterlambatan laporan, tapi akibat keterlambatan pembayaran pajaknya. Nah, jadi sekali lagi, apabila sama-sama nihil, itu tidak ada sanksi apa-apa. Tapi kalau pembetulannya menyebabkan kurang bayar, nah maka nanti akan ada sanksinya itu dari kurang bayarnya tersebut. Ya, itu mungkin. Terima kasih Pak Ari. Berikutnya dari Yuning sih, kalau pajaknya 0 tetap harus lapor atau tidak? Ya, tentu saja. Karena ini judulnya adalah pelaporan SPT tahunan. Kalau pembayaran itu nomor 2, maksudnya nomor 2 ini judulnya pelaporan SPT tahunan. Dari SPT itu bisa ketahuan Bapak Ibu ada pajak yang harus dibayar atau tidak. Kalau ada yang pajak harus dibayar ya silahkan dibayar dulu, baru dilaporkan. Nah, kalau pajaknya 0 ya seperti tadi, khususnya untuk karyawan biasanya ya Bu, itu nihil atau 0. Pajaknya maksudnya nihil itu sudah dipotong oleh bendahara atau karena penghasilan kita di bawah PTKP. Ini di atas 60 ya. Kalau ada pajak yang dibayar itu biasanya sudah dipotong oleh bendahara Bapak Ibu. Jadi kita sudah menerima bersih aja. Dan pajak yang dipotong itu berapa jumlahnya sudah ada di bukti potong di A1, 12, 21 A1 atau A2. Jadi berapapun pajaknya, mau nihil atau kurang bayar, ini khususnya nihil ya 0, itu tetap harus lapor Bapak Ibu. Kemudian lanjut, masih ada waktu ya. Sampai jam 7 ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Kurnia. Saya pernah baca postingnya di Instagram siapa? Lambe Kurah. Tahun kemarin ada realisasi pelaporan SPT OP sampai bulan April, apakah kami juga ada Pak? Baik, terima kasih Bapak Ibu Kurnia, sangat aware sekali dengan medsos dan keadaan kita. Memang tahun lalu ada relaksasi Bapak Ibu, maksudnya relaksasi ada perpanjangan waktu untuk pelaporan SPT tahunan sampai diperpanjang sampai bulan April, itu tahun lalu. Tahun ini, ya sampai dengan saat ini tidak ada
peraturan atau kebijakan untuk itu. Maksudnya ya tetap sampai dengan tanggal 31 Maret. Ya, kami menjelaskannya sampai dengan saat ini ya Bapak Ibu, karena kita tidak tahu keadaan ke depan bagaimana. Yang jelas sampai dengan saat ini tidak ada relaksasi, tidak ada perpanjangan. Maka pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi, khususnya ini 1770S untuk karyawan, sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Ya, Bapak Ibu Kurnia ini membaca di Instagram, tapi udah follow kan ya? Terima kasih. Bila masih ada pertanyaan, kami buka. Oh, ada yang dari Puskesmas juga ya nih, Puskesmas Cipani. Baik. Bapak Ibu Puskesmas Cipanas, aman Pak, aman Bu, SPT-nya. Sudah lapor atau belum? Oh iya, sudah follow Pak, pajak Cianjur. Oke, sih. Setelah follow jangan lupa di like ya. Subscribe. Memang Instagram pakai subscribe. Saya rasa sudah cukup jelas. Kami tunggu laporannya Bapak Ibu. Pak Ari ada tambahan? Cukup ya gitu. Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih dari kami narasumber untuk kelas pajak online kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Himawan dan Bapak Ari atas penjelasannya pada kelas pajak online sore hari ini. Baik, ini ada beberapa hal yang akan saya review tentang penjelasan kedua narasumber kita. Yang pertama adalah untuk pelaporan SPT tahunan PPh 1770S, Bapak Ibu diwajibkan untuk meminta bukti potong kepada bendaharawan di mana tempat Bapak Ibu itu bekerja. Jadi nggak harus ke kantor pajak ya. Kalau bukan orang kantor pajak, ya nggak harus ke kantor pajak gitu. Terus yang kedua adalah untuk pengisian utang di SPT tahunan itu terhitung per 31 Desember 2020. Lalu yang ketiga untuk status keluarga bisa dilihat dari per 1 Januari 2020. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang masih bujang tanggal 1 Januari terus tanggal 2-nya menikah, ya berarti lapor SPT-nya bujang 1 tahun. Yang keempat adalah ditekankan lagi bahwa hibah bukan termasuk objek pajak ya. Tapi Bapak Ibu harus tetap melaporkannya pada SPT tahunan Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah penghasilan bersih, itu yang harus dilaporkan adalah penghasilan yang benar-benar diterima dari pemberi kerja, gitu ya. Bukan karena pengurangan dari utang ya Bapak ya. Lalu selanjutnya adalah kewajiban pelaporan itu dihitung dari Bapak Ibu mulai terdaftar sebagai wajib pajak di KPP terdaftar. Jadi kalau status NPWP-nya aktif, ya berarti mulai saat itu Bapak Ibu timbul kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya. Lalu selanjutnya adalah untuk pelaporan SPT tahunan, Bapak Ibu harus memastikan ya, untuk bukti pelaporan SPT-nya itu berupa bukti pelaporan elektronik yang biasanya dikirim ke email Bapak Ibu. Lalu untuk terkait pembetulan itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu meskipun lewat jatuh tempo 31 Maret, asalkan ketika pelaporan SPT tahunan normal dengan pembetulan itu sama-sama nihil. Nah, kalau misal ternyata ketika pembetulan itu timbul kurang bayar, ya berarti Bapak Ibu akan dikenakan sanksi administrasi atas kekurangan bayar tersebut. Lalu, kalau misal tidak ada penghasilan atau Bapak Ibu tidak dikenakan pajak, apakah wajib lapor SPT tahunan? Jawabannya adalah wajib. Jadi Bapak Ibu tidak memandang Bapak Ibu membayar pajak, ya, dikenakan pajak atau tidak, atau nihil, tapi kewajiban pelaporan itu tetap ya, sepanjang NPWP Bapak Ibu itu aktif.
Yang terakhir adalah terkait relaksasi atau perpanjangan pelaporan SPT tahunan. Untuk tahun ini, tepatnya saat ini ya, Bapak-Bapak, belum ada kebijakan baru terkait relaksasi pelaporan. Jadi kami tunggu pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu sampai dengan 31 Maret 2021. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sudah cukup? Oke, untuk pelaksanaan kelas pajak online pada sore hari ini, kami meminta bantuan Bapak Ibu untuk berkenan mengisi semacam kuesioner ya, untuk evaluasi kami ke depannya agar bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan kelas pajak online ini. Untuk linknya, baik untuk Bapak Ibu, link untuk evaluasi ya, mengisi form evaluasi, survei kepuasan, ya. Ini akan diberitahukan melalui room chat ya, tapi saya bacakan ini untuk tiny.cc/survei KPD. Baik, itu Bapak Ibu yang sudah di-share oleh rekan kami di room chat. Bisa dibuka lalu diisi. Baik, itu sudah cukup. Tadi penjelasan materi, sudah ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah pengisian untuk survei kepuasan. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu untuk berkenan bergabung dalam kelas pajak online pada sore hari ini. Semoga nanti pelaporannya lancar, terus karena Bapak Ibu sudah paham terkait pelaporan SPT tahunan PPh 1770S, kami tunggu pelaporannya dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan yang lebih membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.